أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup untuk menghirup udara segar, diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan dan kesehatan untuk selalu taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, dimanapun Anda berada pada saat ini, kita telah masuk kepada pembahasan dosa besar yang ke-16 yang termaktub dalam sebuah kitab buku Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Uthman Az-Zahabi, yang mana dosa besar yang ke-16 ini adalah kesaksian palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina la yashhadun." Dan orang-orang tidak memberikan persaksian palsu. Itu Quran surah Al-Furqan ayat ke-72. Dalam ayat lain juga dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibu rijsa minal awsani wajtanibu qaulan nur. Maka jauhilah olehmu berhala-hala, ya, berhala-berhala yang najis, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-30. Lalu hadis juga menguatkan tentang kesaksian palsu ini, yang mana dalam hadis dikatakan, la tazulu qadama syahidi nur yaumal qiyamah hatta tajibalahu an-nar. Tidak akan bergeser kedua kaki seseorang yang memberi kesaksian palsu sehingga dipastikan neraka baginya. Nah, terkait dengan hadis palsu ini, para ulama atau Imam Az-Zahabi ini mencatat ada 4 poin yang harus atau yang akan diterima kepada orang yang memberikan kesaksian palsu. Pertama adalah orang yang membaksikan kesaksian palsu itu dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita lihat di firman Allah surah Al-Mu'min ya, ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan pendusta atau berdusta, apalagi atas nama Allah. Ada kadang-kadang orang itu berdusta demi Allah, saya tidak pernah melakukan itu. Nah, ini kan membawa-bawa nama Allah. Nah, nanti mereka itu ya tidak akan diberi petunjuk bagi mereka yang melampaui batas dan berdusta atas nama Allah. Lalu yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan seperti yang dibacakan tadi, seorang mukmin diciptakan dengan segala kecenderungan tabiat, tapi bukan tabiat berkhianat dan berdusta. Yang kedua adalah
orang yang bersumpah palsu menzalimi orang yang dilawannya dengan kesaksian palsu tersebut, sehingga dia bisa mengambil hartanya, mengambil kehormatannya, ya, bahkan mungkin dalam pengadilan mengambil nyawanya dengan diberikan kesaksian palsu tersebut, lalu musuh atau lawannya tersebut dimasukkan penjara oleh keputusan hakim tanpa mencek terlebih dahulu proses-proses hukumnya. Nah, berbahayanya kesaksian palsu tersebut seperti itu. Dan yang ketiga juga dikatakan, orang yang menzalimi orang yang dibela dengan kesaksian palsu tersebut, yang dengan kesaksian palsu itu orang yang bersaksi mendatangkan harta yang haram baginya, kemudian dia mengambilnya karena kesaksian palsu tersebut, maka karena itu dia wajib mendapatkan neraka atau balasan dari perbuatannya itu. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Man qadaitu lahu min mali akhihi fala ya'khudhuhu fa innama aqta'u lahu qata'atu min nar." Barang siapa yang saya putuskan menang dalam sengketa tanpa hak dari harta saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya itu berarti saya memutuskan sepenggal azab dari neraka untuknya. Lalu berikutnya yang keempat adalah orang yang memberikan kesaksian palsu berarti telah membolehkan sesuatu yang diharamkan dan dijamin oleh Allah SWT agar tidak dilanggar berupa harta, darah, nyawa, dan kehormatan. Yang mana Rasulullah SAW juga bersabda, "Kullul muslimi alal muslim haramun maluhu wa damuhu wa iduduh." Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram dalam hal pertama harta, yang kedua darah dan kehormatannya. Lalu dalam hadis lain dikatakan, ya, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar, yaitu syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, berkata dusta. Yang ketiga berkata dusta dan memberikan kesaksian palsu. Yang keempat, beliau terus mengulanginya hingga kami berkata, semoga Rasulullah SAW itu diam. Hadis muttafaqun alaih. Nah, dari beberapa hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran tadi, bisa kita mengambil ikhtibar dan pelajaran terhadap sesuatu ucapan kesaksian palsu ketika berada di persidangan, ya. Pada masa sekarang ini itu bisa saja sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, karena bisa jadi mereka yang mempunyai kekuasaan, apakah itu memiliki harta atau mungkin memiliki kedudukan, sehingga ketika dia dirundung masalah, apakah itu masalah berkaitan dengan kriminal, apakah itu masalah berkaitan dengan lain-lainnya, maka orang yang mempunyai kekuasaan tadi dan juga mempunyai harta, dia akan melakukan segala cara untuk memenangkan kasus yang sedang dialaminya. Maksudnya di sini bisa jadi dia akan menyewa para pengacara atau pembela-pembela untuk memenangkan kasusnya. Walaupun dalam kasus tersebut perkaranya itu akan menghadirkan kesaksian-kesaksian palsu dari mereka semua, atau dari para pengacara dan juga para pembelanya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kezaliman, karena di situ orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melawan, ya, mungkin bisa dikatakan seorang yang miskin, tetapi dia tidak akan mendapatkan keadilan apabila ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lalu apa yang seharusnya diperbuat? Yang di sini yang harusnya mengambil jeli adalah pihak hakim yang akan menentukan hukum tersebut jatuh kepada orang yang disangkakan. Lihat kasusnya pernah terjadi di beberapa daerah kita ini. Ada seorang, ya, nenek-nenek
yang sangat viral waktu itu, dia mengambil sebuah atau beberapa buah di ladang seseorang ya, yang kebetulan dia lewat dan memang tidak meminta izin kepada yang punyanya. Nah, dan itu pun sering terjadi dia lakukan karena kebutuhan ya. Yang mana dalam kehidupan nenek itu dia tidak mempunyai lagi keluarga yang bisa membantu ekonomi, maka dia pun terpaksa untuk mengambil barang tersebut. Lalu dilaporkanlah oleh orang yang punya kebun tersebut kepada pengadilan. Nah, lalu orang pengadilan pun memanggil nenek tadi. Dihadirkanlah nenek itu untuk datang ke pengadilan untuk meminta keterangan. Tetapi dalam hal ini nenek itu pun mengakui dengan kejujurannya dia betul mengambil barang tersebut. Tetapi yang anehnya lagi, udah tahu orang yang punya kebun ini kondisi nenek tersebut sangat memprihatinkan. Bukan malah dia membantu, tetapi dia malah melaporkan perbuatan nenek tersebut, walaupun hanya mengambil hanya untuk kebutuhan hidup bagi dirinya. Nah, dan kasus itu pun sampai ke pengadilan. Dan akhir dari pengadilan tersebut, nenek itu pun dinyatakan bersalah. Dan dinyatakan bersalah dan dihukum. Nah, ini adalah salah satu bentuk kezaliman. Walaupun betul kejadian itu, tetapi lihat latar belakang. Kenapa orang itu melakukan sesuatu perbuatan yang dilanggar atau yang dilarang. Tetapi latar belakangnya harus diperhatikan adalah orang itu terpaksa melakukan itu karena kebutuhan hidupnya. Nah, bukan orang tadi yang melakukan perbuatan kesaksian palsu. Tetapi seharusnya dalam kasus ini, itu orang yang mempunyai kelebihan harta. Disinilah pedulinya mereka terhadap orang-orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, untuk bisa membantu mereka supaya tidak terjadi pencurian atau mengambil barang orang lain yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Nah, berkaitan dengan judul kita tadi, kesaksian palsu, kadang banyak juga di beberapa kasus yang besar kita tidak tahu dengan persis bagaimana kasus tersebut, tetapi ini menjadi bahan bagi kita. Apakah kita sebagai pengacara atau pembela, ketika itu kita diminta untuk menjadi pengacara atau pembela klien kita, maka betul-betullah untuk menegakkan keadilan tersebut. Jangan hanya untuk mencari materi, jangan hanya untuk melindungi kliennya, sementara dia akan menghadirkan kesaksian-kesaksian palsu di dalam persidangan tersebut. Maka semoga video yang sangat sederhana ini bisa menggugah hati kita untuk selalu berkata benar dan melawan tidak kebenaran. Karena itu nanti perbuatan kita itu, apakah kita sebagai pembela di dalam persidangan ataupun saksi-saksi, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita yang bergerak di profesi tersebut untuk selalu berbicara yang benar, untuk memberikan kesaksian-kesaksian yang sesuai dengan yang seharusnya. Semoga ini bisa menjadi bahan perbandingan, pertimbangan, ikhtibar bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.